Aku pernah dengar nih salah satu hadis yang bunyinya sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Makanya disebut lebih baik dari minyak kasturi ya. Tapi tetap memang tadi tantangan terbesarnya kan secara fisik, yaitu mulut jadi kering dan kemudian menimbulkan bau mulut ya. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu meminimalisir tadi. Tidak ada menzolimi orang lain, tapi ternyata menzolimi diri kita sendiri ya. Kalau bau mulut kan minum air putihnya cukup. Jadi kurang lebih sekitar 2,5 liter atau 8 gelas ya sehari. Walaupun memang mau memakai obat kumur, pastikan obat kumurnya tidak berasa, terus tidak mengandung alkohol. Karena sikat gigi itu kan mengaktifkan air liur kita. Mungkin gitu. Ada yang alergi dengan pasta gigi yang mengandung deterjen. Untuk perawatan di kedokteran gigi sebenarnya banyak sederhana ya, gampang ya. Gitu. Cuma kadang orang mager gitu siap-siap bau mulut mintain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman semua di For Insight by Fortuna. Oke teman-teman, hari ini yang kalian punya masalah berkaitan sama gigi dan mulut gitu, terus kemudian bau mulut, hari ini aku bersama dengan Dokter Gita Dora. Oke. Nah, insya Allah Dokter Gita Dora hari ini akan memberikan insight-insight yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Oke, selamat datang Dokter Gita. Terima kasih atas undangannya. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, dokter kan sekarang kita lagi bulan Ramadan ya, dokter ya. Sudah pertengahan Ramadan gitu. Nah, beberapa teman-teman sahabat Fortuna gitu ya, mungkin ada yang punya masalah kesehatan gigi dan mulut gitu. Nah, oleh karena itu hari ini gitu ya, aku mau bawa tema podcast kita berdua nih dokter ya, terkait dengan health insight fresh outside gitu. Masih berkaitan sama gigi dan mulut gitu. Oke, nah harapannya gitu ya teman-teman dapat insightful dari dokter terkait pengalaman gitu ya, terus juga pengetahuan dokter seputar gigi dan mulut. Nah, untuk yang pertama gini ya dokter, aku punya pertanyaan nih. Kira-kira menurut dokter apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk kita semua dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, utamanya di bulan Ramadan ini? Baik, tantangan terbesarnya yaitu gimana caranya supaya mulut dan gigi kita tidak kering, karena area mulut dan gigi yang kering itu dapat menyebabkan bau mulut. Oh, menyebabkan bau mulut ya. Berarti selama ini kita tuh bau mulut gara-gara kering tadi salah satunya. Oh, salah satunya. Oke, berarti ada salah lainnya dong dokter. Iya, betul. Oke, baik dokter. Nah, aku pernah dengar nih salah satu hadis yang bunyinya sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Nah, menurut dokter terkait bau mulut ini kan tadi disebutin wajar ya kalau misalnya kita kurang minum ya gitu. Nah, apakah kira-kira harus dibiarkan aja? Bagaimana tuh dokter? Baik, iya saya juga pernah dengar ya hadis itu ya, dan saya juga pernah dengar di salah satu kajian menyampaikan bahwa maksud dari lebih harum di sini yaitu karena kita menjaga perkataan kita, terus kita menyampaikan zikir-zikir kita dari mulut kita sendiri gitu ya. Jadi semua hal-hal yang baik dari mulut kita, makanya disebut lebih baik dari minyak kasturi ya. Tapi tetap memang tadi tantangan terbesarnya kan secara fisik, yaitu mulut jadi kering dan kemudian menimbulkan bau mulut ya. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu meminimalisir tadi. Tidak ditiadakan, nggak bisa ditiadakan. Oke. Berarti kan hadis tadi bukan secara langsung gitu ngomongin bau mulut yang sesungguhnya gitu ya dokter ya? Di salah satu kajian sih begitu ya. Kalau misalnya kita membiarkan tadi kan berarti bisa menzolimi orang lain gitu ya di sekitar kita ya dokter ya? Jadi muncul pertanyaan lagi nih dari aku, gimana cara mengatasi bau mulut tadi? Baik. Karena tadi ya tidak hanya menzolimi orang lain, tapi ternyata menzolimi diri kita sendiri ya. Kalau bau mulut kan kita jadi lebih nggak percaya diri ya nggak sih, kalau ada bau mulut, mau ngobrol sama orang, mau sholat berjamaah pun jadi mengganggu. Jadi salah satu cara, terutama ketika kita di bulan Ramadan ini berpuasa, pastikan teman-teman ketika teman sahabat Fortuna bisa sikat gigi dulu sebelum tidur, minimal 2 kali sehari. Nggak hanya sebelum tidur, berarti satu lagi itu sebelum waktu sahur habis. Jadi sesudah makan sahur
teman-teman bisa sikat gigi dulu gitu setelah makan sahur, dan pastikan juga minumnya cukup, minum air putihnya cukup. Jadi kurang lebih sekitar 2,5 liter atau 8 gelas ya sehari total dari kita buka puasa sampai sebelum waktu sahur habis gitu. Berarti kebutuhan air minumnya tidak berubah ya dokter sama hari biasa. Gitu, tetap 8 gelas sehari guys. Gitu. Oke, terus kemudian tadi kalau misalnya kita pas sebelum sahur tadi waktunya habis, terus kita sikat gigi, terus kemudian dibantu kumur pakai mouthwash itu, kira-kira boleh nggak sih dokter? Ada beberapa ulama yang membolehkan, dan juga yang nggak membolehkan. Nggak membolehkan di sini karena khawatir ya. Karena kan kalau kayak obat kumur atau pasta gigi, yang jika kita sikat gigi atau kumur-kumur setelah waktu sahur, waktu sahur habis ya, itu kan dia ada rasa. Dikhawatirkan membatalkan. Jadi tapi teman-teman boleh loh tetap berkumur, yaitu pada saat wudhu atau memang merasa mulutnya kering sekali, boleh berkumur dengan air biasa aja. Kalaupun memang mau memakai obat kumur, pastikan obat kumurnya tidak berasa, terus tidak mengandung alkohol. Karena kalau mengandung alkohol biasanya menyebabkan mulut tambah kering. Gitu. Sikat gigi pun kalau memang karena pasta gigi banyak kan ada rasa ya. Jadi sikat gigi aja tapi tanpa odol. Dengan sikat gigi itu kan mengaktifkan air liur kita gitu untuk produksi lagi. Supaya mulutnya tetap lembab. Oke, baik dokter. Nah, selama kita berpuasa ini kan nggak makan, nggak minum gitu. Nah, kalau misalnya aku tuh kemarin sempet nih dokter, bibir aku ngerasa kering banget sampai akhirnya pas ngomong tuh kan bibir kan gerak nih kalau ngomong, terus akhirnya kayak dia pecah gitu loh. Masya Allah. Terus kayak kok berdarah gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu yang salah nih gitu kan ya. Nah, menurut dokter nih kira-kira gimana caranya gitu ya supaya menghindari hal-hal tadi gitu. Ya, kembali lagi ya supaya area mulut kita, sekitar mulut kita, bibir juga tidak kering. Tadi cukup minum air putihnya, jangan lupa dijaga kebersihannya, dan coba dicek juga kalau misalnya ada pasta gigi misalnya sampai bibir kering, sampai misalnya gatal gitu ya, daerah sudut bibir sampai hitam, teman-teman bisa cek pasta giginya apakah mengandung deterjen. Mungkin teman-teman ada yang alergi dengan pasta gigi yang mengandung deterjen gitu. Nah, jadi itu di stop, ganti sama pasta gigi yang tidak mengandung deterjen. Itu salah satunya ya. Kalau misalnya pasta gigi yang hasilnya busa itu berarti itu mengandung deterjen, sudah dipastikan gitu ya dokter? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih banyak seperti busa itu. Banyak busa ya. Nah, terus kalau misalnya nih kita sikat gigi kan ada nih pasta gigi yang mengandung arang tuh katanya bisa mutihin giginya, itu benar nggak sih dokter? Ya, jadi ada penelitiannya ya bahwa pasta gigi mengandung arang tadi itu dia membantu untuk menghilangkan noda ya pada saat kita sikat gigi. Tapi memang penelitiannya terus berkembang. Nah, penelitian ini pun ada yang menyampaikan bahwa punya kelebihan maupun kekurangan gitu. Nah, jadi kita harus pastikan dulu, gunakan saja dulu yang pasta gigi yang biasa ya. Tapi jika mau menggunakan itu tidak apa, tapi memang dia bukan untuk memutihkan gigi karena dia tidak mengandung bahan pemutih gigi. Beda ya sama bahan pemutih gigi tadi. Iya, betul. Ya, kan gak lama lagi kita mau lebaran ya dokter ya. Kita udah alhamdulillah puasa dapat 18 hari ya kalau nggak salah dokter ya. Pasti pas lebaran nanti nih banyak nih teman-teman sahabat Fortuna yang pengen tampil nggak cuma cantik, nggak cuma ganteng gitu ya. Pasti mereka juga pengen gitu punya senyum yang indah gitu. Lagi-lagi kalau senyum yang indah berarti kaitannya sama ya gigi dan mulut lagi gitu kan ya dokter ya. Nah, menurut dokter gitu ya, apa ada gitu perawatan yang aman dilakukan selama bulan Ramadan ini, khususnya nanti kita mau lebaran biar tampilannya lebih fresh gitu? Oh iya, baik untuk perawatan di kedokteran gigi ya. Baik, untuk perawatan di kedokteran gigi sebenarnya banyak ya yang bisa membantu kita jadi lebih fresh, terutama jika gigi kita bermasalah. Nah, tapi memang ada beberapa hal yang kadang membuat kita khawatir batal ya pada saat puasa ya. Emang ada yang ketelan gitu dokter? Karena kan di dalam perawatan gigi kita menggunakan alat-alat yang alat-alatnya itu mengeluarkan air. Ada air. Dan
partikel-partikel air itu kadang dikhawatirkan masuk ya. Tertelan gitu ya. Tertelan, iya. Jadi jika mau melakukan perawatan gigi, teman-teman boleh nih melakukannya setelah berbuka puasa. Tapi kalau emergency, kalau udah sakit banget, ternyata ada permasalahan di gigi, ya udah datang aja dulu. Biar segera Iya, tertangani gitu ya. segera tertangani. Jadi nyaman, nggak bertambah. Yakinnya puasa juga nyaman ya. Memang betternya sebelum puasa dicek-cek Iya, dulu ya dokter ya. betul. Biar lebih nyaman puasanya gitu ya. Oke, baik dokter. Nah terakhir nih sebelum penutupan, menurut dokter kira-kira kebiasaan sederhana seperti apa yang bisa kita lakukan agar setelah Ramadan ini gitu ya kita tetap memiliki kesehatan gigi dan mulut gitu ya, tetap terjaga gitu. Kira-kira gimana nih dokter? Kebiasaan sederhananya gampang banget nih. Gampang banget. Yang dianjurkan Rasulullah juga yaitu sikat gigi atau bersiwak ya. Sikat gigi di sini, tapi pastikan sikat giginya itu minimal 2 kali sehari. Terus kemudian pastikan waktunya tepat, yaitu kurang lebih 2 menit. Jangan terlalu cepat juga ya, atau jangan terlalu lama juga. Dan kemudian jangan lupa tekniknya yang tepat gitu. Dan tadi ya yang di sebelumnya kita sampaikan bahwa cukup minum itu penting banget. Hal yang paling sederhana ini sederhana ya, gampang ya. Gitu. Cuma Dan kadang orang mager gitu ya. Iya, itu dia, astagfirullah. Nah, minimal 2 kali sehari pun kadang yang paling susah mungkin di kita mungkin sebelum tidur ya. Karena waktu sebelum tidur itu adalah saat dimana kita tidak melakukan aktivitas kan. Sama seperti puasa ya, di mulut kita tidak beraktivitas kan, jadi mulut kering. Nah, pada saat mulut kering itulah kuman-kuman yang mengeluarkan gas-gas yang menyebabkan bau mulut ya keluar gitu. Jadi pastikan tadi seperti anjuran Rasulullah, Masya Allah ya, kita diminta untuk bersiwak atau sikat gigi tadi. Bahkan Rasulullah menganjurkannya lebih dari 2 Iya, kali tadi betul. ya, dokter. Saya pernah baca tuh ya bahwa Rasul menyampaikan kalau tidak memberatkan umatku, Rasul menyarankan kita untuk sikat gigi sebelum sholat. Jadi kalau sebelum sholat berarti lebih dari kan ya, 2 kali. Sholat aja sehari 5 kali minimal, itu yang wajib ya kan. Iya, yang wajib. Masya Allah. Belum yang sunnah-sunnah. Masya Allah ya Rasulullah. Oke, alhamdulillah banyak banget insight yang aku dapat nih dari dokter Gita gitu ya. Amin. Terima kasih banget nih dokter udah menyampaikan insight-nya di For Insight hari ini gitu ya. Nah sebelum ditutup boleh dong kasih closing statement dulu. Ya, terima kasih kepada For Insight, buat sahabat-sahabat Foruna, semoga bermanfaat ya apa yang tadi kita bicarakan. Supaya teman-teman kita semua Ramadan ini penuh kenyamanan pada saat berpuasa. Jangan lupa tadi anjuran Rasulullah kita jalankan, minimal sikat gigi 2 kali sehari, yaitu sebelum tidur malam dan sesudah kita makan sahur ya. Dan insya Allah dengan hanya hal yang sederhana ini insya Allah manfaatnya luar biasa gitu. Insya Allah bawa keberkahan. Gak hanya buat kita, buat orang lain juga. Amin. Oke. Wah, Masya Allah banget nih, hari ini aku banyak banget belajar gitu ya. Jadi kayak misalnya sehari harus sikat gigi minimal 2 kali, tapi nggak cuma sikat gigi doang, tapi harus dengan teknik yang benar. Iya, gitu ya. waktu yang tepat. Terus juga minum itu juga mempengaruhi ya, dari bau mulut tadi gitu ya. Kalau misalnya kurang minum ya berarti siap-siap bau mulut mengintai gitu ya. Oke, baik. Nah, sekali lagi terima kasih Sama-sama gitu ya. Sehat terus dokter. Iya, sama-sama. Dan buat teman-teman sahabat Fortuna dimanapun kalian berada, jangan lupa insight-insight yang didapat hari ini harapannya nggak cuma jadi pengetahuan yang didengar aja gitu ya, tapi diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, sampai jumpa di For Insight berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.